supaya harus semangat dan fokus juga dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Kita warrior. Let's go. Langsung kurang tinggi ya Kak, lompatnya ya Kak. Kita ulang lagi. Lagi. Siap-siap lompat yang paling tinggi adik-adik ya. Kita warrior.
Yuk, yang sudah siap kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tadi mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Amin.
seperti bermain boneka-bonekaan. Tetapi ada salah satu hal yang tidak disukai oleh Leoni, yaitu Leoni tidak suka untuk membereskan mainannya sendiri. Jadi, aduh, mainannya kok berantakan sekali ya, Leoni ya. Tolong diberesin ya, Leoni sebelum tidur ya. Enggak, Mama nggak mau. Leoni males, Mah. Ngantuk. Ayo anak mama sayang yang cantik. Pokoknya sebelum tidur harus diberesin, oke? Ya deh, Ma. Oke, terima kasih, Leoni. Pada suatu hari, Leoni bermain petak umpet bersama teman-temannya di ruang tamu. Leoni ingin bersembunyi di bawah kursi. Tetapi ketika Leoni bersembunyi, Leoni merasa bosan. Lalu Leoni melihat ada mainannya yang tercecer di bawah kursi. Leoni menyelipkan tangannya untuk mengambil mainan tersebut. Ternyata tangan Leoni terjepit di sela-sela bangku dan tidak bisa dikeluarkan. Aduh, Mama, tolong. Kenapa, Leoni? Ada apa? Aku kejepit, Ma. Aduh banget. Tenang. Coba ya, Mama bantu ya. Pelan-pelan ya, coba dikeluarin. Pelan-pelan. Dilurusin tangannya. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Ma. Duh, gimana nih? Apa yang harus Mama lakukan ya? Sebentar ya, Mama telepon Papa dulu. Bentar ya. Halo, Ma. Halo, Pak. Pak, ini anaknya tangannya kejepit, Pak. Gimana ya? Mama udah coba-coba keluarin tapi nggak bisa, Pak. Gimana ya? Ma, Ya. sinyalnya jelek, Ma. Terus gimana, Pak? Ini Mama bingung banget nih. Apa yang harus Mama lakukan, Pak? Sepertinya Mama harus minta tolong orang terdekat ya, Ma. Bapak masih di luar kota. Tolong berkati, Ma. Siapa ya yang bisa tolong ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Siapa ya? Mama mau coba telepon pemadam kebakaran dulu. Halo, pemadam kebakaran. Minta tolong ya. Ini lagi di kelas mereka nih ada apa? Ada anak tangannya kejepit, anak saya minta tolong ke sini segera ya, pemadam kebakaran ya. Terima kasih. Akhirnya, Mama Leoni meminta pertolongan kepada pemadam kebakaran untuk mengeluarkan tangan Leoni yang terjepit. Bapak dan Ibu. Ini tangan dulu saya. Ini gimana caranya ya? Suaranya bisa Rafael melihat betapa Leoni panik, dan Rafael dan Zia berdoa sejenak dan mengucapkan, Sebelum kita mengatur Leoni, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Leoni Tuhan, supaya tangannya bisa lepas ya Tuhan. Berkati kami percayakan Engkau di dalam Yesus. Amin. setelah berdoa, Leoni mulai tidak takut lagi, sehingga Rafael dan Zia dengan hati-hati menggeser dan mengeluarkan tangan Leoni dari bangku. Teman-teman, mari kita bilang dalam Tuhan Yesus. Yuk, bisa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama. Akhirnya tangan Leoni berhasil dikeluarkan.
karena bosan, jadi aku pilih surat-surat jadinya aku deh. Nah, itu caranya nggak baik ya, Leoni. Jadi, kalau kamu mau mainan, jangan selipin tangannya. Oh iya, kok mainan kamu bisa bercarakan di mana-mana sih, Leoni? Soalnya aku malas beresin, Kak. Maaf ya, Ma. Oke, Leoni, mau percaya mulai sekarang harus belajar dari kejadian ini. Aku bisa lebih baik lagi. Pak, ngomong-ngomong, kok Bapak mau sih nolongin saya? Iya, saya suka menolong karena saya ingin belajar seperti Tuhan Yesus yang suka menolong dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi apakah Leoni ingin mengundang Yesus dalam hati Leoni supaya dapat melindungi Leoni? Mau, Kak? Yuk, kita berdoa dari Leoni dulu. Jadi, masalah Tuhan Yesus. Leoni ketika mau berdoa ya. Tuhan Yesus. Leoni mau. Leoni mau. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Dalam hati Leoni. Dalam hati Leoni. Supaya Leoni bisa berubah. Menjadi anak yang benar-benaran. Menjadi anak yang benar-benaran. Dan lebih taat. Nama Tuhan Yesus. Leoni berdoa. Amin. Terima kasih para Rafa, terima kasih Sylvia. Hati-hati di jalan ya. Sejak hari itu, Leonis ketika selesai bermain mainannya, tanpa disuruh mamanya, Leoni langsung membereskan mainannya sendiri. Dulu aku malas menolong, tapi sekarang aku mau. Karena sekarang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Mama bangga sekali punya anak Leoni. Tepuk tangan untuk Leoni ya. Oke adik-adik, wah kasih tepuk tangan sekali lagi. Wah, kakak Leoni sama tante yang sudah main drama. Nah, kakak Maria mau tanya, tadi Leoni awalnya taat enggak adik-adik? Awalnya taat ya, dia nggak mau beresin mainannya ketika dia main. Nggak mau mah, aku males, aku capek katanya. Nggak mau beresin mainannya. Nah, akhirnya apa? Karena nggak taat, karena nggak mau beresin mainannya, tangannya terjepit. Adik-adik kalau tangannya terjepit nangis nggak? Nangis pasti sakit ya, nangis tapi sakit. Nah, tapi ada bapak siapa tadi yang datang ya? Wih, 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 wih. Bapak Rafael, pemadam kebakaran. Bapaknya tadi juga panik ya. Wah, gimana caranya menolong Leoni yang tangannya terjepit dia? Bapak Rafael apa tadi? Berdoa. Oh iya, Bapak Rafael tadi berdoa. Dia mengucapkan firman, adik-adik bilang begini. Nah, aku hidup bukan aku yang hidup, tapi Kristus Tuhan Yesus yang hidup dalam diri Bapak Rafael. Akhirnya setelah berdoa, Leoni selamat ya, di tangannya bisa keluar dari kejepitnya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus bisa tolong. Nah, selain Bapak Rafael tadi berdoa, Bapak Rafael tahu kalau ada Tuhan Yesus di hatinya, ya bisa membantu Bapak Rafael menolong Leoni. Bapak Rafael juga suka menolong karena Tuhan Yesus suka menolong. Nah, adik-adik tahu kenapa Leoni nggak bisa taat? Kenapa Leoni nggak bisa taat? Karena ada dosa dari Bapak
Wah, karena Bapak Adam nggak taat ya, nggak taat, makanya benih dosa juga kita alami. Adik-adik nggak cuma nggak taat, tapi siapa di sini yang suka bohong? Nggak ada. Siapa di sini yang marah-marah? Nah, yang suka marah? Oh ya, apa? Dalam hati ya. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Siapa di sini yang nggak dengerin sama mama? Ada nggak yang kalau dipanggil, Arsen, ayo makan? Wah, nggak dengerin, nggak mau main dulu. Nah, terus di sini yang dipanggil Alfredo, ayo dulu, taat. Nah, taat ya. Nah, dosa jadi kita alami benih dosa, jadi kita juga mengalaminya. Nah, adik-adik, karena ada dosa, maka Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Ya, untuk apa adik-adik? Iya betul, untuk menebus dosa kita tadi yang nggak taat, yang masih bohong, yang ngadang-ngadang, teriak-teriak, ya, marah-marah sama mama, nggak dengar-dengaran. Tuhan Yesus mati untuk menebus semuanya, sehingga adik-adik diberikan hati yang taat. Berikan hati yang dengar-dengaran. Adik-adik bisa berubah menjadi anak yang jujur, karena dosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahkan gak cuma dosa adik-adik yang ditebus Tuhan Yesus mati, sakit penyakit. Adik-adik yang masih mengalami sakit, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan sakit kita. Percaya? Percaya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa menolong adik-adik ketika adik-adik susah. Adik-adik ditolong Tuhan. Ketika adik-adik sakit, adik-adik ditolong Tuhan. Ketika adik-adik takut, ya, takut sendiri di rumah, takut gelap, ya, takut ditinggal mama, adik-adik nggak takut lagi karena ada Tuhan Yesus di hati adik-adik, ya. Dia hidup, dia bangkit, tinggal di dalam hati adik-adik, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi sahabat buat adik-adik. Adik-adik nggak perlu takut, di mana saja adik-adik bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di hati. Tuhan Yesus hidup di hati kita. Adik-adik sekolah, adik-adik sama Tuhan Yesus. Adik-adik bermain di mall, adik-adik sama Tuhan Yesus. Adik-adik lagi bekerja, adik-adik sama Tuhan Yesus, ya. Adik-adik lagi bermain-main sama teman, naik sepeda, ya. Adik-adik bersama Tuhan Yesus. Di mana saja adik-adik ditemani oleh Tuhan Yesus. Jadi siapa di sini yang mau terus bersama Tuhan Yesus? Yang Tuhan Yesus terus tinggal di hati adik-adik? Nah, sekarang kakak mau berdoa. Nah, sebelum berdoa ada video dulu, ya. Coba kita lihat lagi adik-adik video sebentar, ya. Untuk Alkitab Anak. Pasca Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai 66. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden.
Manusia berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah. Para nabi bernubuat akan datangnya Mesias. Lahirlah Tuhan Yesus di kota Bethlehem, Israel. Dialah yang akan menebus dosa manusia. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Tapi orang yang tidak percaya menangkapnya. Tuhan Yesus dihukum dan disiksa. Tuhan Yesus dipaksa membawa kayu salib. Setelah itu kepalanya diberi mahkota duri, tangan dan kaki dipaku, lambungnya ditusuk. Tuhan Yesus rela disalibkan agar kita bisa masuk surga. Akhirnya pada jam 3 sore Tuhan Yesus telah mati. Kemudian mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Teman dan keluarganya sangat sedih. Tiba-tiba di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali. Yang tadi. Play lagi. Semua murid Yang tadi aja, yang tampil lagi saya. Ya udah mama. Jadi tadi Tuhan Yesus setelah dikubur Tuhan Yesus bangkit ya, dia hidup bangkit, tinggal di dalam hati adik-adik ya. Nah sekarang siapa yang adik-adik mau Tuhan Yesus tetap tinggal di hati adik-adik selamanya, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi sahabat buat adik-adik? Kakak mau berdoa. Semua tangannya kamu dijaga, kakak mau berdoa buat adik-adik ya. Semua tutup matanya. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah berarti Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Adik-adik yang masih gak taat, adik-adik yang masih marah-marah, yang masih takut, yang masih sering sakit, Tuhan Yesus sudah menebus semuanya. Adik-adik diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang tidak keras lagi, karena dosa adik-adik sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang masih suka sakit dan yang sekarang masih ada sakit dalam tubuhnya, Tuhan Yesus sudah menebus sakit kalian. Tuhan memberi kesembuhan kepada kalian. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat adik-adik di tempat ini. Engkau mengasihi mereka. Engkau akan menjadikan mereka anak yang cinta akan Engkau Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Mereka akan berubah karena Yesus tinggal di dalam hatinya. Engkau menjadi Tuhan, menjadi juru selamat buat mereka, menjadi sahabat buat mereka, sehingga mereka tidak takut lagi. Mereka akan menjadi anak yang berani, anak yang sungguh cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebangkitan-Mu memulihkan
setiap anak-anak di tempat ini yang sakit dalam